Setiap produk, setiap bisnis kan ada life cycle tuh. Apalagi COVID ini mengajarkan ada bisnis yang waktu awalnya bagus, begitu COVID hilang dia. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang bertumbuh. Saran saya, masuklah ke bisnis yang sedang bertumbuh atau minimal sedang bertahan di atas. Lalu ada Sofyan di sini. Sofyan, silakan bertanya ke Iya. Bang Helmi. Sofyan Sauri nih. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, mungkin karena Bang Helmin juga waktunya sempit, saya bakal langsung mengerucut aja ke pertanyaannya. Ya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menjaga mentalitas untuk bisa lebih tahan banting ketika menghadapi bisnis yang lagi turun naik. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Itu dulu, Sofyan, itu dulu biar Bang Helmi terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you, Sofyan. Ya, bisnis itu turun naik tuh biasalah. Jadi tiap kali Anda masuk bisnis harus masuk ke bisnis yang lagi naik. Jangan yang lagi turun. Setiap produk, setiap bisnis kan ada life cycle tuh. Apalagi COVID ini mengajarkan ada bisnis yang waktu awalnya bagus, begitu COVID hilang dia. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang bertumbuh. Saran saya, masuklah ke bisnis yang sedang bertumbuh atau minimal sedang bertahan di atas. Ya, rajin-rajin apa informasi, rajin-rajin nanya kepada coach. Jadi coach banyak banget nih. Ya, jadi dan kalaupun tidak berhasil, barangkali perbaikin apa yang terjadi. Ada something wrong with us. Mungkin tim kita kurang baik, mungkin apa produk kita tidak sebaik orang lain walaupun bisnisnya sama. Jadi saran saya, jadi banyak sekali orang yang terpaksa shifting tuh ya. Di COVID misalnya bisnis traveling, bisnis apa travel tour gitu ya, atau bisnis-bisnis yang mati, tidak ada bisnis offline itu kan mati semua. Cepat melakukan shifting atau switching ke bisnis yang juga bertumbuh, frozen food, ya ikan cupang lagi laku banget sekarang loh ya. Tanaman hias ya, menurut saya kan banyak sekali bisnis skincare, healthy care itu sekarang bisnis-bisnis yang bertumbuh. Lakukan shifting. Ya, Sofyan. Oke, terima kasih. Sofyan, mudah-mudahan menginspirasi menjawab Terima kasih. Ya, silakan Tiawan mau bertanya sama Bang Helmi. Iya, selamat sore semuanya. Salam kenal Coach Gi, terus Bang Helmi Yahya, Coach Tom, Coach Ferry, Coach Viko, Cosmos dan semuanya. Salam kenal nih. Saya Tiawan. Salah satu yang ikutin jejaknya Bang Helmi Yahya nih. Cuman saya baru sampai jadi dosen sama konsultan nih. Saya juga lahir dari hidup yang sederhana. Benar sekali tadi kata Bang Helmi, dendam yang positif itu dia punya power yang besar ya. Saya kenal dekat dari Helmi Yahya nih, dari YouTube-nya beliau nih. Saya sangat menginspirasi sekali ya. Jadi buat milenial nih yang mau sukses seperti beliau nih, bisa subscribe kanal YouTube-nya Bang Helmi Yahya Bicara ya. Wah, dipromoin Bang. Iya, dipromoin langsung gua pitching. Nah, ini terima kasih. Pertama kali nih saya lihat Bang Helmi Yahya itu pas bawa kuis Siapa Berani ya, dan dijuluki langsung The King of Quiz Indonesia. Pertanyaan saya nih, kami juga dari Clubhouse ini lagi bikin kuis nih, karena kuis ini nggak ada matinya nih saya lihat. Nah, ini apa sih kisi-kisinya Bang Helmi bisa jadi kuis sesuatu yang sangat besar gitu. Terima kasih semuanya. Ya, interesting question. Silakan Bang Helmi. Terima kasih Tiawan, justru kamu salah. Sekarang kuis itu lagi mati lagi. Oh iya, lagi mati. Oke. Lagi mau dihidupin nih Bang Helmi sekarang, ya. Di TV lagi tidak ada, di medsos juga tidak ada. Saya sekarang udah 6 bulan ini memprepare ya kuis yang kita tidak tahu apakah akan ada pasti ada di medsos, tapi mungkin akan kita combine juga dengan free to air ya. Judulnya Kuis Siapa Berani dari Rumah. Jadi konsep besar saya, karya saya yang terbesar itu akan dimainkan dari rumah. Barangkali bisa melibatkan 1.000 orang gitu ya. Kuis yang kalau cuma kepengen tahu, kuis yang menarik itu adalah kuis yang pesertanya banyak. Iya, benar. Ya, bagaimana supaya banyak? Kuisnya tidak boleh berat-berat tuh pertanyaannya. Seorang kuis maker yang baik itu adalah kuis yang membuat pesertanya terlihat pintar, bukan sebaliknya.
Jadi Anda jangan seperti dosen killer itu yang kalau apa Enggak. pesertanya nggak bisa jawab, yes, lu nggak bisa gitu. Ya, jadi Pertanyaannya gampang-gampang. penonton itu lebih senang, Oke. ya bukan gampang lah ya. Jadi pertanyaannya bisa gampang, tapi value-nya itu Ya. menarik gitu, Oke. menarik gitu. Ya, jadi misalnya kelelawar itu ternyata kalau keluar dari goa, dia arahnya ke satu arah doang loh. Ya, jadi dia tidak serampangan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nah, pertanyaannya, apakah betul atau salah kalau kelelawar itu kalau keluar dari gua selalu belok ke kiri? Jawabannya betul. Jawabannya betul. Jadi itu memang dicipta demikian. Kalau nggak dia tabrakan. Jadi Anda lihat, saya menyampaikan satu fascinating fact, fakta yang mencengangkan, dan dia menjadi Kecuali pertanyaan. mungkin Bang Helmi Dan orangnya kalau cuma menjawab lawarnya kanan, kiri, atau semalam lurus ke doang kan. klub minum Oke. alkohol, mungkin dia ke kanan Bang mungkin. Tapi kena semprit gitu. Jadi gitu Tiawan. Oke, Jadi Bang satu kuis yang baik itu Kejawab harus ya. yang ada value-nya gitu. Jangan remeh-temeh menjawab bertanya sesuatu yang tidak ada Thank nilainya you Bang gitu. Helmi. Jadi menurut Tiawan saya Thank you sudah banget, dijawab. Bang oke. Helmi. Thank you, biar kebagian Oke. buat yang lain. Kita move ke Yunita. Silakan. Let's go Yunita. Selamat sore Coach Johan, Coach Ya, Mary, selamat sore Yunita. Iko, Bang Helmi, Coach Tom, dan Coach Moses. Halo, Yunita. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya baru mulai belajar bisnis, belajar branding, belajar marketing mulai tahun ini karena saya baru banget disuruh take over perusahaan papa saya. Yang keluarga. Jadi keluarga saya basicnya dari saya kecil emang udah usaha jamu, berawal dari toko. Ya, jamu tradisional, Coach. Terus keren loh. gimana? Keren. Iya, dan kan sekarang itu anak muda tuh susah banget ya karena mindsetnya jamu itu di kalangan milenial itu pahit gitu loh, Coach. Padahal kita udah ngeluarin produk kapsul, pil, serbuk juga ada, dan jadi saya juga lagi menuju ke yang ready to drink. Saya lagi mau nyoba tuh yang ready to drink. Jadi saya kan ini ada 2 perusahaan nih. Yang satu benar-benar jamu yang tradisional yang kayak jamu-jamu serbuk dan pil yang itu belum modern, dan yang satu yang kapsul. Nah, yang kapsul ini itu tuh kayak untuk nge-rebranding gitu loh, Coach. Karena dulu itu sempet booming. Produk saya sempet dijadikan contoh karena saya itu belajar pasarnya pil kita. Keren dong. Tuh. Berarti pertanyaannya apa buat saya, Bang? Pertanyaan caranya buat nge-branding lagi ada nggak Mas? Nah, saya kan sempat ditutup sama BPOM gitu. Karena brandnya apa sih? Izinnya nggak ini. Brandnya PT Brandnya itu jamunya banyak. Sebenarnya yang booming jamunya banyak banget. Ada Pasama. Itu sempet ditutup sama di ilegalin sama BPOM. Gitu. I get it. Jadi gini ya. Saya kasih tahu kamu fakta yang sebaliknya. Bisnis herbal itu sekarang menjadi bisnis primadona yang membuat banyak sekali anak-anak muda kaya raya. Ya, waktu saya nge-coach di Mastermind itu, waduh, ada yang omsetnya 25 miliar sebulan, ada yang 15 miliar sebulan. Kemarin ada murid saya bikin raja herbal, dalam 1 bulan aja omsetnya udah bisa 1 miliar, 2 miliar. Persoalannya dia tidak menyebutnya jamu, menyebutnya herbal. Ya, kalau udah tahu orang nggak suka pahit, bikin yang jangan yang pahit dong. Kalau tahu, dan saya nggak tahu dengan produk Yunita. Coba lihat packagingnya. Ya, lihat packagingnya apa cukup millennials, apa cukup modern.
tinggalkan kesan tradisional. Jadi kalau kamu bilang jamu itu sekarang ditinggalkan orang, the answer is no. Apalagi setelah COVID ini banyak sekali minuman-minuman herbal, obat-obat herbal yang ternyata bermanfaat betul untuk membuat daya tahan tubuh and so on and so on. Anda tahu tidak? Ya saya kaget kemarin ada yang namanya jahe merah itu organik bisa 80.000 satu kilogram. Menjadi luar biasa. Jadi menurut saya kamu cari orang yang ahli branding, ahli packaging. Ya, ahli branding, ahli packaging. Apalagi kamu punya persoalan pernah melanggar BP POM. Betul di situ. Nah, bermainlah barangkali tinggalkan itu, ya tinggalkan itu. Ya kalau di situ Anda udah jelek, ya namanya produknya pindah brandnya. Ya, itu yang kita sebut dengan strategi blue ocean strategi. Apalagi udah habis lah di situ ya. Marginnya udah tipis, tinggalin orang, tinggalin ya. Oke, di sini banyak sekali coach, tinggal pilih aja. Ya mau dibimbing oleh coach yang mana. Oke, coach. Kejawab Yunita ya. Jadi pelajari marketing and branding Yunita. Stop jualan jamu, silakan. jualan beyond dari jamu ya. Gede banget pasarnya. Karena dunia ini akan makin ke healthy kok, seperti Bang Helmi bilang. Betul. Very good. Thank you ya Yunita ya. Thank you ya coach. Siap. Oke. Rezi silakan punya pertanyaan apa buat Bismillah. Assalamualaikum Rezi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rezi. Waalaikumsalam. Pak Helmi udah ilmunya. mau Rezi karena waktunya Bang Helmi udah mau selesai. Jadi mungkin Rezi bisa langsung pertanyaan ya biar bisa dijawab Bang Helmi gitu. Iya baik. Saat ini saya lagi menjalankan sebuah brand yang dari deodoran natural gitu. Kita kerjasama dengan influencer Pak. Dan dia suami istrinya itu partner saya ini istrinya dan suaminya pun juga influencer yang followernya punya lumayan banyak banget. Nah, saya saat ini kayak seperti di belakang layarnya gitu Pak gitu. Dan saya pun juga menciptakan karakter dari si admin brandnya ini. Jadi kayak ada personal branding sendiri. Nah, cuman sayanya sendiri itu kan nggak ada tampil di depan layarnya itu. Nah, saya minta saran dari Pak Helmi bagaimana untuk brand ini. Apakah saya harus menampilkan dan personal branding diri saya atau bagaimana Pak untuk baiknya? Jadi harus penuh pertimbangan ya. Pertimbangan apakah baik Anda muncul atau tetap di belakang layar. Cukup banyak orang di belakang layar kaya raya kok. Iya. Ya, jadi cukup banyak orang depan layar tidak berhasil. Jadi tidak berarti di belakang layar itu kalah hebat dari yang di depan layar, ya. Jadi menurut saya Anda di belakang layar nggak apa-apa, tapi ciptakan banyak orang di depan layar, ya. Karena untuk menjadi untuk menjadi key opinion leader, untuk menjadi influencer, that's not easy anymore. Untuk menjadi YouTuber aja, mencari subscriber, mencari viewership sekarang susah banget. Persaingannya sudah makin tight. Jadi menurut saya ya sudahlah. Ya kan Roger Hamilton mengajarkan kita tuh ya. Kalau Anda tuh bagusnya di supporter, nggak perlu harus jadi star. Iya. Kecuali Anda punya bakat jadi star. Ngerti ya? Anda punya ide yang bagus pun belum tentu Anda bisa mempromosikan. Itulah Tuhan tuh maha adil. Ya, jadi introspeksi dengan diri kita kekuatannya di mana. Kalau kita di semua profile itu kita bisa sukses loh. Ada orang sukses jadi Lord doang, ada orang sukses jadi mekanik doang, seperti Roy Kroc, seperti Mark Zuckerberg. Dan kenapa harus menjadi star? Ya, jadi gitu ya. Resi, jadi semua saya kembali maaf, ke panggilan masing-masing Resi ya. Berarti personal branding nggak melulu harus tampil ya Pak ya? Loh, personal branding Anda jadi orang di belakang layar aja udah personal branding. Steve Ballmer itu kan supporternya Bill Gates, itu ngetop banget. Dia ngetop sebagai orang di belakangnya Bill Gates. Yang kalau nggak ada dia, Bill Gates nggak sukses. Steve Wozniak itu orangnya very shy. Dia adalah orang yang membuat Steve Jobs itu menciptakan Apple, menjual Apple. Steve Wozniaknya ngetop juga. Itu brand juga. Anda sebagai brand, ini orang yang membantu Steve Jobs. Ini orang yang membuat Bill Gates kaya raya. Itu brand juga. Brand itu bukan berarti harus di depan, tidak. What is your brand? Kalau brand Anda sebagai kreator, brand Anda sebagai orang di belakang layar, brand Anda adalah orang yang bertangan dingin yang kadang-kadang tidak kelihatan. Lambe tur aja kita nggak tahu orangnya yang mana gitu, ngetop banget. Iya betul Pak. Oke, Rezi. Terima kasih. Baik. Saya pikir di sini ada coach-coach yang lain. Saya mohon pamit, tapi saya pikir
banyak pertanyaan bisa dijawab oleh Tom, oleh Viko dan sebagainya. Ya, kita bikin lagi lah ya. Tapi mohon maaf saya harus leave karena saya udah ditunggu oleh beberapa Bang undangan. Helmi. Thank you so much. Bang Helmi, thank you Pastinya banget. kita akan ngobrol lagi ya. Rezi, thank you. Makasih Bang banyak Helmi, Coach Pak Helmi. Thank you. Ya. So, Bang Helmi harus have to go ya. Berarti ya. Ini Yes. oke. Tapi lanjut aja saya Oke, pikir berarti ya. Bang Helmi, kita connect lagi nanti ya. Oke ya. Siap. See you ya. Saya masih punya utang termasuk dengan Ya, Tom. ya. Siap, Hai, Bang Tom. Helmi. Saya Thank you, Japri Bang Helmi.